Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Soma TV yang saya hormati, saya cintai dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Bahwa kita ini dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Jadi Tuhan aja memuliakan kita, menghormati kita. Kalau penghormatan yang rendah kepada yang lebih tinggi itu biasa. Itu artinya apa? Artinya Tuhan itu mengajarkan kita supaya selama kita sama-sama manusia itu saling menghormati. Waktu saya mondok di Gontor itu guru saya berulang-ulang mengatakan, kamu jangan minta dihormati. Orang yang minta dihormati itu tidak terhormat. Jadi ini kamakola kiai saya itu. Orang yang minta dihormati itu tidak terhormat. Orang yang terhormat yaitu yang mau menghormati orang lain, siapapun dia. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Oleh sebab itu, ini pengajian saya ini saya tujukan kepada semuanya. Karena saya ini ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini saya tujukan kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, dan lain-lain, termasuk juga saudara-saudaraku penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lembaganya belum diakui oleh negara sebagai agama. Tapi dia mengaku juga percaya kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa juga. Itu. Kalau masalah dia belum dinamakan agama itu masalah undang-undang. Konon saya pernah dengar di TV itu dia akan minta juga diakui sebagai agama. Alasannya kami kan agama asli kene itu. Apakah Kapitayan apa Sunda Wiwitan apa Kejawen? Yang agama yang di sini 6 itu kan impor semua katanya. Konghucu dari Cina, Hindu Buddha dari India, ya kan? Kemudian Islam, Kristen, Yahudi dari Timur Tengah, Sementara agama yang asli ini oleh undang-undang belum disebut agama, tapi dia dilindungi juga oleh negara kita yang berdasarkan Pancasila ini. Jadi agama dan keyakinan. Oke. Jadi sebenarnya meskipun kita beda-beda agama, beda-beda suku, beda-beda etnik, dan seterusnya, semua umat manusia itu bersaudara. Kata siapa? Ya kata Nabi Muhammad. Al-khalqu bukan hanya manusia. Makhluk selain manusia juga saudara. Gitu loh. Nabi mengatakan al-khalqu kulluhum ayalullah. Semua makhluk ciptaan itu keluarga besar Gusti Allah. Keluarga besar Allah. Keluarga besar Tuhan. Itu kata Nabi. Ya. Wa ahabbuhum ilallahi ma anfa'uhum li'ayalihi. Yang paling disukai Allah, yang paling disukai Tuhan
adalah yang paling bermanfaat untuk keluarga besar Tuhan yang lain. Bermanfaat, berguna. Apapun agamanya. Karena apapun agamanya, meskipun tidak beragama Islam, tapi dia bermanfaat untuk yang lain, disukai Tuhan. Gitulah. Meskipun Islam, tapi tidak bermanfaat untuk yang lain, ya tidak disukai Tuhan, gitu loh. Jadi dalam rangkaian hamdalah saya katakan wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Semua orang bertakwa akan menerima akibat ganjaran dari Tuhan, aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Tidak ada musuh. Tidak ada musuh, ya, kecuali yang dolim, yang orang-orang dolim, yang mendolimi kita itu musuh kita. Dolim itu adzulmu, al-adlu itu kebalikannya adzulmu, ya, kebalikannya dolim itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada wat usai'in fi ghairi mahalih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, musuh kita bukan siapa-siapa, tapi kedoliman. Jadi musuh kita bukan karena dia berlainan agama dengan kita. Kalau sama-sama Islam, bukan karena dia berbeda madhab dengan kita, berbeda organisasi dengan kita. Tidak, bukan seperti itu. Ya. Apapun agamanya, dia adalah saudara. Keluarga besar Gusti Allah. Keluarga besar Tuhan. Jadi kalau mikir yang namanya madhab sekte nggak bisa dihitung. Di Indonesia itu ada 250 ormas Islam. Di Amerika itu agama Kristen Protestan itu terdiri dari 250 lebih sekte di dalam agama Kristen Protestan. Belum yang Katolik, belum ada lagi yang namanya gereja Ortodok, belum lagi yang namanya di Inggris itu namanya Anglikan. Jadi seperti itu. Jadi nasib semua agama-agama itu sama. Ya, terbagi menjadi banyak madhab, banyak aliran, banyak sekte. Nah, kita positive thinking saja. Itu sidik-sidik ya ora apa-apa toh. Enggak apa-apa. Kalau Islam ya rujukannya Quran hadis. Bahwa tafsirnya beda-beda itu kenyataan fakta. Tapi kalau menurut saya selama rujukannya Quran dan hadis, saya menganggapnya semuanya benar. Saya menganggapnya semua benar. Ya kita anggap benar semua gitu. Nah, nanti di sananya mana yang benar ya terserah Gusti Allah. Gitu loh. Oleh sebab itu saya tekankan kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, kita jangan suka menghakimi orang. Kalau bisa saling memahami lah, saling memahami. Ya. Kalau yang namanya Tuhan itu ingin wong sak alam dunia itu dadi siji ya bisa kecil Gusti Allah. Law sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Tuhan menghendaki, Allah menghendaki, niscaya semua umat manusia ini gur werna siji tok, hanya satu warna saja. Warna kulitnya sama, agamanya sama, bentuknya sama, bisa saja, kecil. Tapi Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Yang dikehendaki Tuhan memang keanekaragaman itu. Ya kan? Tapi dawuh Gusti Allah meskipun kita beda itu supaya jangan bertengkar, jangan berkelahi, apalagi berperang. Itu ya. Jadi dalam ayat tadi terus walakil liyabluwakum fima atakum, ya keanekaragaman itu untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Kita berbeda ini rukun apa? Berkelahi.
Saling merugikan apa saling menguntungkan, gitu loh. Saling mencaci apa saling memuji, gitu. Kemudian di akhir ayat itu Gusti Allah mengatakan berfirman fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah kamu di dalam kebajikan. Jadi ibarat fastabiqul khairat itu berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba. Katakanlah lomba lari. Ya lari aja. Sudah setengok dan kiri, kamu begini, kamu begitu, kamu sesat dan seterusnya, tidak usah. Perkara kuwi nanti di sana aja sing menghakimi Gusti Allah. Kita tidak usah menghakimi orang lain. Gitu loh. Jadi nanti di sananya ya wallahu alam. Itu hak prerogatif Tuhan itu. Bisa jadi semuanya itu nanti diterima semua. Do gawe ngamal soleh iki umpama diganjar kabeh ya napa ya kan ndak apa-apa. Gitu loh. Itu ada dalilnya juga tapi kapan-kapan saya angkat. Gitu loh. Jadi kan ada pendapat orang yang beramal soleh itu yang diganjar hanya yang Islam. Pendapat ulama. Ada yang berpendapat agamanya apapun, kalau berbuat baik, beramal soleh, mendapat pahala. Ini jadi wallahu alam. Anda boleh memakai pendapat yang pertama, pendapat yang kedua ya boleh. Itu aja kok repot ya kan. Gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi memang Nabi seperti itu kok. Nabi seperti itu. Jadi orang musyrik Mekah itu disebut kafir karena memusuhi Nabi. Karena memusuhi Nabi. Waktu Nabi di Mekah, jadi Nabi kira-kira 5,5 tahun, tahun ke-6, Nabi dianiaya oleh orang-orang Mekah, orang Quraisy Mekah. Kemudian Nabi dawuh untuk keselamatan para sahabat ini, Nabi dawuh supaya mengungsi, hijrah, pindah ke Ethiopia, dulu namanya negara Habasyah. Orang barat namanya itu apa? Namanya Abyssinia. Sekarang namanya Ethiopia. Kurang lebih 100 orang para sahabat Nabi ini termasuk putra beliau Ruqayyah, termasuk yang dipimpin oleh sepupu Nabi namanya Ja'far bin Abi Thalib. Itu diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, yang beragama Nasrani. Jadi ini meskipun Nasrani kan baik, menolong sahabat-sahabat Nabi. Ini kan jarang diangkat oleh kiai-kiai kita. Tahun ke-6 ketika Nabi sengsara, diintimidasi, disiksa, dianiaya, ngungsi ke Ethiopia. Yang menolong, yang melindungi, sing ngopeni justru siapa? Raja Najasyi. Namanya itu raja-raja di sana namanya Najasyi semua, tapi nama itu Ashamah an-Najasyi. Jadi istilah raja-raja di situ di Ethiopia itu namanya Najasyi. Kalau di Mesir namanya Fir'aun. Fir'aun itu namanya siapa? Misalnya waktu zamannya Nabi Musa itu Ramses kedua Fir'aunnya itu. Nah, ini namanya Ashamah an-Najasyi. Oke. Jadi meskipun Najasyi itu berbeda agama dengan Nabi, tapi ada hubungan yang begitu indah antara Nabi dengan Raja Najasyi itu. Dan itu dipuji oleh Al-Quran, kapan-kapan tak dalili. Ya, ada itu. Kemudian setelah tahun ke-13, belum selesai itu penganiayaan orang-orang Mekah itu, hijrah yang kedua kemana? Ke Yasrib. Dulu kata Madinah belum ada, Pak. Namanya apa? Yasrib. Itu. Di sana Nabi bertemu dengan orang-orang Madinah, ya bermacam-macam suku.
Agamanya yo beda-beda. Ada orang-orang Yahudi yang terkenal, ada 3 suku di sana yang terkenal, masih ada lagi kok. Itu dari Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Itu 3 suku yang orang Yahudi yang gede-gede itu. Sebab ada juga anak Yahuda, Bani Auf itu ada. Yahudi Bani Auf itu ada juga. Kemudian ada komunitas apa itu asli Madinah yang ya samalah dengan orang Mekah. Penyembah berhala, paganis. Banyak juga itu. Justru yang minoritas Muhajirin tambah Ansor itu minoritas. Ya. Orang Islam dari Mekah dan orang Islam dari Madinah itu kalau dijumlah masih minoritas, masih minoritas. Kemudian setelah sampai di Madinah, orang Ansor dan orang Muhajirin dijadikan saudara angkat, rangkul-rangkulan itu. Jadi mungkin yang punya rumah gede ya separuh dikasihkan saudaranya yang dari Mekah. Kemudian untuk memperkokoh persaudaraan itu Nabi mendiktekan ya aturan untuk orang Madinah yang disebut dengan konstitusi Madinah atau Mitsak Madinah. Nek nggon asli nggon teksnya itu di buku sejarah karangannya Ibnu Hisham itu Madinah As-Sakhifah. Yang terdiri dari 47 pasal. Jadi itu perjanjian antara orang-orang penduduk Madinah untuk rukun, saling bersatu, bekerja sama, saling menguntungkan, ya. Dan mereka harus kompak ketika ada musuh dari luar Madinah. Di situ juga ada pasal kebebasan beragama. Aku rada apal sing pasal selawe itu. Anna Yahuda Bani Auf wa mawalihim ummatun wahidah ma'al muslimin. Lil Yahud dinuhum balil muslimina dinuhum. Terus pasal 24. Annal Yahud yunfikuna ma'al muslimin khina muharibin. Cara Jawane, orang Yahudi yang pasal 24 itu bebas melaksanakan agamanya. Orang Muslim bebas melaksanakan agamanya. Jadi ini masalah kebebasan beragama. Kemudian ada pasal kalau terjadi serangan dari luar, orang Yahudi podo-podo iuran untuk biaya perang itu dengan orang-orang Islam. Khina muharibin ketika diserang dari luar. Dan memang betul setelah itu kan diserang oleh orang Mekah. Namanya perang Badar. Ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Nah, ketika perang Uhud dan perang Khandaq ini orang Yahudi berkhianat, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada sekelompok orang Yahudi yang setia kepada konstitusi kalau saiki. Kepada perjanjian Madinah itu. Sekelompok orang Yahudi pimpinannya namanya Muhairik. Meskipun sebagian berkhianat, disersi cara saiki. Ini sekelompok orang Yahudi di bawah pimpinan Muhairik ini tetap setia kepada Nabi dalam perang Uhud. Dan di Uhud, Muhairik dan kawan-kawan ini banyak yang banyak yang menjadi korban di sana, meninggal di Uhud. Nah, Muhairik ini meskipun Yahudi ketika akan berangkat perang, dia wasiat bahwa kebun kurma saya sekian hektar, unta saya sekian, nanti kalau saya meninggal di Uhud, saya hadiahkan kepada Muhammad. Itu wasiatnya sebelum berangkat perang. Akhirnya dia terbunuh. Ketika Nabi melihat mayatnya Muhairik itu, apa kata Nabi? Muhairik khairu Yahud. Muhairik ini Yahudi tapi baik. Unine ngono tok. Muhairik khairu Yahud. Jadi ketika Anda berziarah ke Uhud, di Madinah kan ada acara ziarah ke Uhud itu. Kan tidak jauh dari Madinah. Kita bukan hanya berziarah ke makamnya Sayyidina Hamzah.
Mukhairib juga mayatnya yang orang Yahudi di situ juga. Oleh sebab itu menurut saya sebenarnya perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar itu bukan perang Islam melawan musyrik. Ya. Islam melawan kafir, ya Madinah melawan Mekah yang dolim gitu aja. Ya kan? Jadi ini sekilas tentang satu penggalan sejarah yang menurut saya jarang diangkat itu, jarang diangkat. Ternyata negara yang didirikan oleh Kanjeng Nabi di Madinah itu penduduknya ya plural, warna-warna. Nah, tapi mereka akur bahwa kemudian ada yang berkhianat, ya namanya sekelompok orang Yahudi. Kalau berkhianat ya harus dihukum. Akhirnya mereka dihukum juga oleh Nabi, diusir dari Madinah. Tugas saya selaku ketua forum kerukunan umat beragama itu memang ya kerukunan yang kerukun mendekatkan at-takrib ya. At-takrib bainal adyan, mendekatkan antar agama. Karena di FKUB itu semua ormas Islam ada. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada MTA yang ada itu dan yang lain-lain. Ya saya mengajak mereka meskipun beda ormas, beda paham, beda sidik-sidik ya tidak apa-apa. Kita tetap bersaudara. Ya. Jadi at-takrib bainal adyan, wat-takrib bainal madhab. Ini tugas pokok forum kerukunan umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.